Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaranmu, pancarkan terang kemuliaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami tahu hatimu Tuhan ada di bangsa ini. Oh, Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan. Hanya namamu Tuhan ditinggikan. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi.
Shalom teman-teman semua. Pada saat ini kita akan bersama-sama melakukan perenungan akan firman Tuhan. Untuk itu sebelum kita merenungkan akan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang senantiasa mencintai kami, yang menyertai kami di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Pada saat ini kami datang dan mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur bahwa kami memiliki Tuhan seperti Engkau. Dan pada saat ini kami rindu akan mendengarkan firman-Mu. Oleh karena itu Tuhan, mampukanlah kami agar kami dapat merenungkan akan firman-Mu. Mampukanlah kami sehingga apapun yang kami renungkan pada saat ini dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Inilah kami dan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Baik teman-teman, perenungan kita pada saat ini terambil dari kitab Filipi pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-8. Saya akan membacanya bagi kita semua. Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Pikirkanlah semuanya itu. Shalom. Sekali lagi teman-teman. Baik, perenungan kita pada saat ini adalah dari kitab Filipi ayatnya yang ke-8, di mana kata terakhirnya berbunyi demikian. Pikirkanlah semuanya itu. Pernahkah kita mendengar bahwa Allah bisa karena biasa? Hal ini sering dikatakan ketika kita menemukan seseorang yang memiliki karakter baru yang terbentuk dari kebiasaannya hari demi hari. Selain itu, kita juga pasti sering mendengar, apa yang kita tabur, itulah yang akan kita tuai. Tentunya tidak pernah kita temukan bahwa seseorang yang menanam tomat akan menuai padi. Dua ungkapan ini akan menjadi pengantar dalam perenungan kita saat ini di dalam tema menabur pikiran, menuai perbuatan. Lalu apa hubungannya dengan tema kita mengenai jika dihubungkan dengan dua ungkapan ini? Oleh karena itu marilah kita dengan sungguh-sungguh mendengarkan akan firman Tuhan pada saat ini. Baik teman-teman semua, firman Tuhan yang menjadi perenungan kita saat ini adalah bagian dari nasihat yang diberikan oleh Paulus kepada jemaat di Filipi. Tepatnya pada ayat yang ke-8, di mana Paulus menasihati secara tegas kepada jemaatnya dengan mengatakan bahwa mereka harus memikirkan hal-hal yang baik. Menariknya, Paulus tidak hanya mengatakan hal itu secara umum saja. Oke, kalian harus berpikir hal-hal yang baik saja ya. Tetapi Paulus menyebutkannya secara rinci mengenai hal-hal apa saja yang perlu dipikirkan oleh jemaat di Filipi. Lalu kita bertanya-tanya, buat apa Paulus menasihati perihal apa yang harus ada dalam pikiran kita? Bukankah ia tidak bisa membaca pikiran kita? Bukankah orang-orang tidak bisa mengetahui apa yang kita pikirkan? Bahkan jika yang kita pikirkan adalah hal-hal yang buruk tentang orang-orang di sekitar kita. Lalu apa gunanya Paulus menasihati hal itu? Bukankah dia tidak bisa menilai hal tersebut? Namun teman-teman, jika memang hal ini, nasihat ini tidak berguna, jika memang tidak berpengaruh, maka Allah tidak akan dengan tegas menasihati kita melalui ungkapan yang diberikan oleh Paulus. Mari sekali lagi kita baca firman Tuhan kita pada saat ini. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji,
pikirkanlah semuanya itu. Ingatkah kita tentang Daud? Oleh karena pikirannya yang menginginkan Batsyeba, dan oleh karena pikirannya untuk menyingkirkan suami dari Batsyeba, dia membuat kesalahan dengan secara tidak langsung membunuh suami Batsyeba di medan perang. Apa yang terjadi? Apakah ia dipuji? Tidak, teman-teman. Ia kemudian ditegur oleh Allah. Jadi ingat baik-baik, apa yang kita pikirkan memang tidak bisa didengar oleh orang-orang di sekitar kita, tetapi hal itu bisa dilihat melalui tindakan kita. Pikirkanlah nasihat yang diberikan oleh Paulus. Ini adalah suatu bentuk nasihat yang tegas, teman-teman. Karena apa yang kita pikirkan itu menentukan apa yang akan kita lakukan. Dan apa yang kita lakukan, apalagi secara terus-menerus, itu akan menentukan siapa diri kita. Itulah kenapa nasihat ini menjadi penting. Itulah kenapa Paulus perlu mengatakan ini kepada jemaatnya dan juga kepada kita semua. Teman-teman, saya rasa kita semua tidak dapat menyangkali bahwa apa yang kita pikirkan akan menggerakkan diri kita untuk mewujudkannya di dalam perbuatan. Ketika kita berpikir bahwa kita senang bernyanyi dan kita butuh untuk bernyanyi agar dapat menghibur diri kita, maka kita akan tergerak untuk mulai bernyanyi dan tentunya menyanyikan sebuah lagu yang juga ada di dalam pikiran kita. Ketika kita berpikir bahwa menolong adalah sesuatu hal yang mulia, maka tentunya kita tidak akan segan untuk menolong siapapun yang membutuhkan pertolongan kita. Ketika kita berpikir bahwa bergosip bukanlah sesuatu hal yang baik, teman-teman, tentunya kita tidak akan membawa diri kita dalam lingkaran bergosipan untuk membicarakan nama orang lain dengan tidak baik, ya teman-teman. Lalu kemudian ada hal lain lagi. Ketika kita berpikir bahwa kita tidak menyukai seseorang, teman-teman, ketika kita berpikir, saya tidak menyukai si A, saya benar-benar tidak menyukai si A, mungkin kita tidak bisa katakan itu kepada si A, teman-teman. Tetapi itu akan terlihat dari bagaimana kita memperlakukan si A. Dan itu juga tentunya akan membawa kita untuk tidak segan membicarakan namanya yang tidak-tidak, teman-teman. Itulah pengaruh apa yang kita pikirkan. Kemudian ketika kita berpikir seperti ini, ketika kita berpikir bahwa membuli adalah sesuatu hal yang wajar, teman-teman, inilah alasannya kenapa pembulian terus terjadi. Ketika kita berpikir membuli adalah hal yang wajar, maka kita kemudian akan terbawa untuk menjadi seorang pembuli. Lalu, ketika kita terus ataupun terbiasa berpikir mengenai hal-hal yang jahat, teman-teman, secara sadar maupun tidak sadar, kita akan terbawa untuk melakukan hal-hal yang jahat kepada orang-orang di sekitar kita. Karena apa? Karena kita cenderung melakukan hal-hal yang kita pikirkan. Lalu bagaimana dengan hal-hal yang tiba-tiba menghampiri kita? Bagaimana ketika ada orang yang tiba-tiba datang, kamu itu lemah, kamu itu tidak bisa berbuat apa-apa. Apalagi kita adalah tipikal orang yang khawatiran. Bukankah itu akan terbawa dalam pikiran kita? Lalu berarti saya akan menjadi seorang yang tidak bisa apa-apa dong. Teman-teman, ada satu ungkapan yang perlu saya ingatkan kepada kita, bahwa ketika kita diciptakan sejak awal, Allah telah mengaruniakan satu anugerah kepada kita, yaitu kita diciptakan bukan sebagai robot. Kita diciptakan sebagai manusia yang mulia, yang memiliki hak bebas, hak untuk memutuskan bagaimana kita harus hidup, yang tentunya kita akan mempertanggungjawabkan hak bebas itu juga. Oleh karena itu, teman-teman, ketika segala sesuatu datang dalam pikiran kita, memang kita tidak dapat memilih hal-hal apa saja yang akan menghampiri kita, mempengaruhi pikiran kita. Tetapi ingatlah, dengan hak bebas itu, kita bisa memilih hal-hal apa saja yang boleh tetap tinggal di dalam pikiran kita. Ataukah kita juga bisa memilih untuk membuang hal-hal yang tidak baik dan menggantikan itu dengan hal-hal yang dapat membangun kita. Jadi,
ketika ada yang mengatakan bahwa kamu adalah orang yang lemah, yang tidak bisa berbuat apa-apa. Tunggu dulu teman-teman. Kamu berhak menolak perkataan itu dari dalam pikiranmu. Dan kamu berhak menggantinya dengan mengatakan, tidak, saya tidak lemah, saya adalah orang yang kuat karena saya melakukan segala sesuatunya bersama Tuhan. Ubah sesuatu yang negatif menjadi positif di dalam pikiran kita teman-teman, dan itu akan membawa diri kita sebagaimana apa yang kita pikirkan. Jadi ketika ada yang mengatakan hal tersebut, teman-teman, kita sudah tahu ya, kita mampu mengendalikan diri kita sendiri. Lalu masih kembali pada pertanyaan Paulus tadi, pertanyaan tadi mengenai Paulus, kenapa Paulus harus memberikan nasihat itu dan kenapa tegas sekali perkataan Paulus itu? Ya tentunya dari penjelasan tadi kita sudah tahu ya bahwa ternyata pikiran sangat mempengaruhi kita, sehingga ungkapan Paulus itu mengatakan seperti ini. Pikirkanlah hal-hal yang benar, maka engkau akan melakukan hal yang benar. Pikirkanlah hal-hal yang mulia, maka engkau akan menjadi mulia karena melakukan hal-hal yang mulia. Pikirkanlah hal-hal yang adil, maka engkau akan melakukan hal yang adil. Pikirkanlah hal-hal yang manis, maka engkau akan melakukan hal-hal yang manis. Pikirkanlah hal-hal yang sedap didengar, maka engkau akan mengatakan hal-hal yang sedap didengar. Bukanlah maki-makian, bukanlah menggosip teman-teman. Kemudian pikirkanlah hal-hal yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Tentunya engkau akan menjadi seseorang yang memiliki kebajikan dan menjadi seseorang yang patut dijadikan teladan serta dipuji. Jika kita adalah orang-orang yang suka membaca ataupun mendengar motivasi-motivasi dari tokoh terkenal, dari tokoh-tokoh sukses, maka kita akan menemukan bahwa salah satu hal yang menjadi penentu yang tidak boleh disepelekan oleh kita adalah tentang apa yang kita pikirkan. Seorang motivator bernama Wayne Dyer mengatakan, apa yang kita pikirkan menentukan apa yang terjadi pada kita. Jadi jika kita ingin mengubah hidup kita, maka kita perlu mengubah pikiran kita. Oke teman-teman, oleh karena itu, marilah teman-teman, marilah kita menjaga pikiran kita mulai dari sekarang, dengan memilah hal-hal apa saja yang perlu tinggal di dalam pikiran kita. Tentu itu tidak mudah teman-teman, sangat-sangat tidak mudah, apalagi kita tipikal yang khawatiran. Tapi you can do it. Kamu dapat melakukannya ketika kamu melakukannya bersama Tuhan, ketika kamu mengandalkan Tuhan dalam mencapai itu. Bawa dalam pergumulanmu di dalam doa, dan usahakan dirimu menjadi seseorang yang positif melalui pikiran, tentunya dengan mengandalkan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita sama-sama mendoakan firman Tuhan kita pada saat ini teman-teman. Terima kasih Tuhan Yesus, pada saat ini kami belajar ya Tuhan, bahwa kami perlu untuk mengontrol pikiran kami, bahwa kami perlu memilah apa-apa saja yang harus ada di dalam pikiran kami, sehingga ya Tuhan, ketika kami berpikir hal-hal yang baik, maka kami pun dapat menabur hal-hal yang baik, karena kami menyadari ya Tuhan, apa yang kami pikirkan akan membentuk diri kami. Maka bentuklah kami ya Tuhan sebagai seseorang yang berpikir positif. Bentuklah kami ya Tuhan sebagai seseorang yang mampu mengendalikan pikiran kami, sehingga kami hanya memikirkan hal-hal yang dimana dapat memuliakan nama-Mu, dan kami akan melakukan hal tersebut. Inilah kami Tuhan, inilah doa kami, inilah harapan kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.